Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 19 Maret 2025, gereja merayakan Hari Raya Santo Yosef, suami Santa Perawan Maria. Kita mengenal Santo Yosef, saudara-saudari, dalam kitab suci. Dia yang dipilih Allah untuk menjadi ayah pengasuh Yesus. Kita akan menimba inspirasi dari pribadi, dari sosok Santo Yosef ini. Kita akan merenungkan kutipan Injil Matius bab 1 ayat 16, ayat 18 sampai 21 dan ayat 24a. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istri di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf pun berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini sekali lagi kita merayakan pesta Santo Yosef suami Maria. Dan ingat saudara-saudari, seminggu sebelum perayaan kabar sukacita. Karena setiap tanggal 25 Maret, gereja merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Seminggu sebelumnya merayakan Hari Raya Santo Yosef suami Maria. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Barangkali tanda yang paling nyata dari bahwa seseorang itu beriman adalah mendengarkan. Mendengarkan menunjukkan kesadaran bahwa orang tidak bisa hidup dari dirinya sendiri. Bukankah saudara-saudari dosa diawali ketika manusia ingin menjadi tuan atas dirinya sendiri dan tidak mau mendengarkan Tuhan? Santo Yusuf yang kita rayakan hari ini adalah seorang yang sungguh beriman. Ketika mendengar bahwa Maria tunangannya mengandung, dia sudah mematangkan rencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Dengan cara demikian, dengan menceraikan diam-diam, ia tidak membongkar aib Maria di depan umum. Jadi sebetulnya rencana manusiawi Yosef itu justru untuk melindungi Maria dari jeratan hukum rajam. Karena katakanlah mengandung atau hamil di luar nikah. Meskipun sudah memiliki rancangannya sendiri, tetapi kita dengar saudara-saudari bahwa Santo Yusuf masih terbuka untuk mendengarkan suara Tuhan. Terbuka untuk mendengarkan kehendak Tuhan. Sekali lagi, ini tanda seorang beriman itu adalah bahwa dia mau mendengarkan Tuhan. Sebab mendengarkan senantiasa berarti apa yang didengar itu akan diresapkan ke dalam hati dan dilaksanakan. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dan ketika ternyata Tuhan mengendaki Yusuf untuk tetap menerima Maria sebagai istrinya, Yusuf pun menerimanya tanpa komentar. Dalam kitab suci hampir memang tidak ada satu kata keluar dari mulut
Santo Yosef. Karena itulah Paus Fransiskus mengatakan bahwa Santo Yosef adalah pribadi yang diam atau pribadi yang hening. Dengan demikian saudara-saudari, Yusuf ambil bagian yang sangat penting dalam rencana keselamatan Tuhan dengan menjadi bapa pemelihara Sang Putra Allah, Yesus Kristus. Saudari-saudara, umat beriman terkasih. Dan apakah kita juga akan bersikap seperti Yusuf dengan mau mendengarkan suara Tuhan dalam nurani kita? Atau sebaliknya kita bersikeras dengan jalan pikiran kita sendiri? Saudari-saudara, tindakan Yosef adalah tindakan yang sangat berkenan kepada Allah, mendengarkan suara Tuhan dan mengalahkan dirinya sendiri. Tunduk pada apa yang menjadi kehendak Tuhan, tunduk pada kata-kata atau suara Tuhan. Dia lebih mendengarkan apa yang dikehendaki Allah daripada semua yang ada dalam pikiran dan keinginannya, dalam rencana-rencananya sendiri. Yosef mengajarkan kita saudari-saudara, apa arti ketulusan di dalam mencintai. Mengajarkan kita arti menerima pasangan atau orang lain apa adanya. Mengajarkan kita tentang makna bertanggung jawab dalam keluarga. Mengajarkan kita untuk mendidik anak dalam iman akan Allah yang Maha Kasih. Dan mengingatkan kita semua bahwa dalam kepasrahan total pada janji Allah, kita akan mengalami sukacita sejati. Semoga saudari-saudara merayakan Hari Raya Santo Yosef, kita diteguhkan untuk menjadi pribadi-pribadi beriman yang siap mendengarkan suara Tuhan. Dalam hidup pribadi, dalam keluarga kita masing-masing, dan dalam setiap rencana-rencana kita. Semoga kita belajar untuk menjadi seperti Santo Yosef yang tidak banyak bicara, tidak banyak berkomentar, namun hatinya lurus, mendengarkan dan tunduk pada kehendak Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Santo Yosef senantiasa mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pribadi Santo Yosef, Bapa pengasuhmu, sekaligus juga menjadi Bapa semua umat beriman. Ajari kami untuk selalu terbuka untuk mendengarkan-Mu, sebagaimana Santo Yosef, Bapa pengasuhmu, telah memberikan kami teladan iman yang agung. Bahkan ketika kami merasa sudah memutuskan yang terbaik dan terbijak, karena kami sadar bahwa wawasan kami senantiasa selalu terbatas, sedangkan rencana kebaikan-Mu senantiasa begitu besar untuk kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.